kunci ataupun kekokohan sebuah rumah tangga itu sangat berperannya suami dan istri. Mereka harus bekerja sama. Jadi membangun pernikahan yang kokoh yaitu berperannya suami dan istri. Ya, berperannya Yaman dan berperannya Melva, ya. Saya panggil nama depan, ya. Nah, di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat yang di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Jadi gambaran sebuah keluarga, pasangan suami istri, ini sangat jelas seperti gambaran Kristus mengasihi jemaatnya. Seperti Kristus mengasihi gerejanya, mengasihi kita semua. Demikian juga saya percaya di dalam sebuah keluarga yang kokoh itu harus saling mengasihi. Suami sebagai kepala dia harus mengasihi istrinya. Tapi bagaimana dia bisa mengasihi istrinya? Dia juga harus mengasihi dirinya sendiri. Demikian juga kita semuanya keluarga-keluarga di tempat ini. Saya percaya kita ada di sini mendoakan mendukung keluarga ini, keluarga yang baru ini nanti, Yaman dan Melva, supaya mereka punya keluarga yang kuat, yang kokoh. Bagaimana bisa mereka melihat atau menikmati keluarga yang kokoh? Mereka juga belajar dari keluarga-keluarga, yaitu kita semuanya, bagaimana kita mengasihi mereka. Amin. Jadi di dalam kehidupan sebuah keluarga itulah gambaran yang Tuhan rindukan. Tuhan rindu setiap gerejanya kita hidup tidak bercacat celah, artinya hidup seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Demikian juga di dalam sebuah keluarga Tuhan tidak pernah merancangkan satu keluarga di mana keluarga itu tidak mendapat kebahagiaan. Tuhan tidak mau. Tuhan rindu keluarga itu menikmati kebahagiaan. Mengapa manusia tidak bahagia pada akhirnya dalam sebuah keluarga? Tentu kita tahu. Mari kita lihat lagi kitab Kejadian, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Itulah yang membuat keluarga hancur. Tetapi di dalam Yesus Kristus, dia datang ke dunia dengan memberikan tubuhnya sendiri. Supaya apa? Supaya manusia dipulihkan. Keluarga-keluarga Tuhan juga dipulihkan. Kita ingat di dalam sebuah pernikahan di Kana, di perjanjian baru tertulis dalam kitab Yohanes. Pada waktu itu ada satu masalah yang timbul begitu luar biasa dalam pernikahan itu. Menimbulkan kasak kusuk, menimbulkan cerita-cerita yang tak sedap. Di belakang dalam pesta itu sudah mulai ada muncul. Ini mereka kehabisan anggur. Gimana nih pesta ini gak diatur dengan baik. Ini tanda ini ya, nanti kalau keluarga mereka ini ke depan ini bisa berantakan, ini kacau nih keluarga. Tidak bahagia nih keluarga. Ada masalah yang terjadi pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena cintanya Tuhan,
kepada sebuah lembaga yang namanya pernikahan. Dia tidak ingin keluarga itu mengandung malu, menerima rasa malu. Maka Tuhan Yesus hadir di situ. Sekalipun kita dibaca di Alkitab, waktu ibunya meminta kepadanya supaya Tuhan Yesus membuat mujizat. Tuhan Yesus katakan, waktuku belum tiba. Tapi Bapak Ibu sekalipun dia tahu ada waktu yang mungkin sebenarnya dia harus, mungkin istilah saya, dia tidak taati gitu. Tapi demi sebuah keluarga, demi sebuah pernikahan diselamatkan, dia rasanya menanggalkan semua itu, dia abaikan. Dia turun tangan dan persoalan mereka kehabisan anggur terselesaikan hari itu. Karena ada Tuhan di sana. Jadi Tuhan sangat ingin setiap keluarga demi keluarga menerima berkat Tuhan. Itu yang utama, mari kita camkan ini. Mari kita terus renungkan ini. Saya tidak tahu bagaimana keluarga-keluarga kita di tempat ini, ataupun mungkin bukan kita di sini, tapi mungkin keluarga besar kita. Mungkin banyak mengalami keretakan rumah tangga, bahkan mungkin perpisahan. Tapi mari kita kembali kepada Alkitab. Tuhan rindu memberkati setiap keluarga. Bahkan sebelum manusia dijadikan, Tuhan sudah menciptakan, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan, pohon-pohon yang menghasilkan buah. Semuanya Tuhan sudah siapkan. Baru manusia dijadikan pada hari ke-6. Artinya apa? Di dalam setiap rumah tangga selalu ada penyediaan, yaitu berkat Tuhan. Boleh kita katakan amin. Selalu ada penyediaan. Asalkan, nah memang di sini bagaimana juga kita sebagai keluarga-keluarga Yaman dan Melva untuk hidup belajar sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Demikian juga kita semuanya. Mereka dibekali dengan pembinaan atau kami sebut konseling pranikah. Ada modul-modul selama kurang lebih 2 bulan lebih. Kalau memang rutin tiap minggu. Ada 8 modul pernikahan. Ya, pembahasan, saya percaya di situ kalian sudah banyak dibekali. Dan itu jadikan sebagai dasar buat kalian. Dan hari ini saya ambil ada beberapa poin saja. Ya, beberapa poin. Bagaimana peran suami, peran istri sangat penting. Supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan, keluarga yang kokoh, keluarga yang bahagia, itu juga menjadi bagian kalian. Nah, yang pertama, istri tunduk kepada suami. Pengertian tunduk di sini taat kepada suami. Tetapi bukan taat atau tunduk seperti pimpinan dan bawahan, bukan begitu. Tapi taat atau tunduk di sini memberikan rasa hormat, memberikan respect, ya. Jadi Melva harus berikan hormat, respect kepada Yaman. Saya tidak tahu bagaimana pekerjaan kalian, apakah penghasilan Melva lebih besar daripada penghasilan Yarman atau sebaliknya. Itu tidak menjadi sebuah ukuran untuk kamu Melva harus berikan hormat atau taat kepada Yarman yang akan menjadi suamimu. Itu tidak ditentukan itu. Ataupun kedudukan sosial, mungkin keluarga. Yang selama ini saya tidak tahu juga lebih detailnya. Apakah keluarga Melva secara keuangan memiliki kekayaan yang lebih banyak daripada saudara atau keluarga daripada Yarman. Itu pun tidak menjadi satu ukuran untuk kita bawa ke dalam sebuah rumah tangga.
Tetapi berbicara tentang respect dan menghargai. Melva, ketika engkau memutuskan untuk menikah hari ini dengan Yarman menjadi suamimu, artinya mulai saat ini engkau harus memiliki sikap yang hormat, tunduk, taat kepadanya. Amin. Artinya engkau mengasihi suamimu sebagaimana juga engkau mengasihi dirimu sendiri, ya. Jadi engkau harus memberikan posisi yang tepat kepada suami, karena suami itu sebagai imam, sebagai kepala. Berikanlah dia membuat keputusan-keputusan, tentu didasari dengan pertimbangan daripadamu. Memberikan masukan yang baik, tetapi suami akan memutuskan. Dan ketika suami memutuskan, istri harus mengikutinya. Ya, walaupun bukan berarti kaku, ya. Artinya ini bagianku, maka aku tidak perlu lagi minta masukan apa-apa dari kamu. Tidak seperti itu. Bapak Ibu sudah nonton film Ngeri-Ngeri Sedap belum? Ada yang sudah, ada yang belum, ya. Nah, itu gambaran, banyak kita bisa belajar di sana, cerminan apa yang positif yang kita bisa pelajari. Karena memang di dalam rumah tangga peran suami istri itu harus tetap ada. Amin. Nah, apalagi di kota-kota besar begini. Ya, apalagi kalian kan berdua masing-masing sama-sama bekerja, ya. Gak bisa kan sendiri-sendiri. Ya. Kemarin kami baru belajar di sini. Pembelajaran juga tentang suami istri. Ada modulnya juga panjang itu, 3 bulan kami belajar memang lewat Zoom. Ya. Dan luar biasa kami bisa menyelesaikannya, ada 40 pasang keluarga itu. Dan luar biasa, satu pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi tanggung jawab keluarga itu tanggung jawab bersama. Ya, katakan amin. Tanggung jawab bersama. Apalagi maafkan saya, mungkin saya singgung dikit-dikit, kemarin diingatkan. Kalau kita bapak-bapak kadang anaknya gimana-gimana, belum makan, belum mandi dan lain sebagainya. Anakmu itu, Mak, kita bilang gitu, ya. Sampai mamanya bilang, emang anakku aja, bukan anakmu, katanya, ya. Mestinya kan anak kita kan gitu, ya. Tapi mungkin karena sudah terbiasa begitu, itu tanggung jawab mama. Padahal mamanya itu udah pontang-panting kerja juga loh. Apalagi di Batam ini bapak-bapak janganlah tersinggung kira-kira, ya saya juga bapak-bapak kan gitu, ya. Samanya kita, sekalipun saya pendeta, saya juga harus, saya nggak bisa bilang kepada istri saya, capek kali saya pelayanan dari pagi sampai malam. Kaulah yang ngurusin anak, ambil rapotnya, sekolahnya, tentang sekolah semua kau, jangan libatkan aku. Ya puji Tuhan, saudara, kalau dia memang menjadi ibu rumah tangga tulen. Tapi kalau kerja berdua begini, ya walaupun kita tetap punya tanggung kerja. Tapi kalau memang harus membangun sama-sama, apalagi di Batam, kan gak mudah. Gak mudah buat kita, ya apalagi masih baru. Nah, jadi ini penting sekali kita harus membangun bersama-sama. Di dalam Mazmur 133, kalau ada kerukunan di dalam rumah tangga, kalau ada persaudaraan yang rukun, suami istri dan semua keluarga termasuk anak-anak, Alkitab katakan Tuhan perintahkan berkatnya ke sana. Katakan amin. Tuhan perintahkan berkatnya ke sana. Jadi peran masing-masing kita saling jalankan. Tetapi bukan berarti kalau tugas saya selesai, saya sebagai suami sudah cukup hanya mencari nafkah. Yang lainnya itu bagianmu. Nah, enggak juga begitu, ya. Tetap harus ada kerja sama, ya. Jadi inilah yang Tuhan rindukan, ya, pattern dari sorga yang Tuhan kasih lewat Alkitab ini. Karena di dalam kitab Korintus waktu itu sudah banyak didapati oleh Paulus. Banyak istri-istri yang bukan lagi tunduk tapi tanduk suami gitu, ya. Tanduk suami.
Dia mungkin merasa aku tidak butuh lagi suami, aku juga bisa kerja sendiri. Aku juga bisa cari uang sendiri, maka aku tidak butuh lagi. Maka akhirnya dia akan berkata, seperti R.A. Kartini, emansipasi wanita katanya kan. Hanya dia tidak tunduk lagi pada suaminya. Ada dijumpai, tapi saya percaya ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang sangat sayang dan hormat sama suami. Amin ibu-ibu. Ya, mantap kali aminnya. Ya, saya senang mendengarnya. Biarlah tidak hanya di ruangan ini ya, tapi nanti keluar dari ruangan ini tetap hormat, berikan rasa hormat. Ya, gimana Pak? Suamiku dilapo tua terus. Gimana lah aku bisa menghormati dia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, respon yang pertama berikan hormat. Sebagaimana engkau hormat sama Tuhan. Karena Alkitab memang mengajarkan, sekalipun suamimu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, engkau tetap beri hormat. Karena istri yang terang akan menerangi suami yang gelap. Tapi saya juga percaya bapak-bapak di sini adalah bapak-bapak yang hidupnya sudah terang di dalam Kristus. Amin, bapak-bapak. Iya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ini memang peran ini yang kehilangan, apalagi zaman sekarang. Zaman milenial. Zaman anak-anak muda sekarang, Bapak Ibu. Kalau dulu wanita-wanita belum banyak yang mungkin punya kedudukan yang tinggi, belum banyak yang menjadi pengusaha. Belum banyak saudara, tapi sekarang sudah banyak. Sudah banyak, belum banyak yang dulu S3, kuliah di luar negeri, sekarang sudah banyak. Sehingga banyak mungkin pada akhirnya kehilangan yang namanya prinsip ini. Tetapi mari kita kembali terus pada prinsip firman Tuhan. Suami, istri-istri harus taat kepada suami. Itu adalah firman-Nya. Maka saya percaya ada berkat Tuhan buat istri untuk sanggup. Tuhan berikan kekuatan, berikan kasih karunia sebagai penolong. Sebagai penolong kepada suami. Tuhan beri. Karena doa wanita yang penuh dengan perasaan. Itu coba lihat di Alkitab. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang berdoa itu digambarkan dengan wanita. Ya, karena dia memang paling bisa, wanita paling bisa menumpahkan perasaannya. Ya, menumpahkan perasaannya. Saya percaya itulah kasih karunia Tuhan buat wanita. Wanita ini kuat. Ya, sangat luar biasa saya percaya. Saya kan juga punya istri seorang wanita, jadi saya tahu di tengah pelayanan dan saya bersyukur buat istri. Dia mensupport pelayanan saya. Dia harus berhenti bekerja, tidak lagi praktek dia. Dia seorang dokter umum, tapi karena kepadatan pelayanan supaya anak-anak juga bisa terus terpantau. Dia rela mengorbankan profesinya. Bapak Ibu, wanita adalah seorang yang kuat. Saya percaya Melva, Ulisari, Boru, Lumban, Toruan, engkau wanita yang kuat. Amin. Nah, sekarang bagian suami. Nah, suami mengasihi istri. Ya, itu bagian suami. Suami mengasihi istri. Mengasihi artinya sebagaimana kau mengasihi dirimu, demikian juga engkau mengasihi istrimu. Bagaimana engkau ingin diperlakukan oleh istrimu, perlakukanlah demikian juga kepada istrimu. Kalau engkau ingin dihormati, kalau engkau ingin disayang, kalau engkau ingin ditaati, demikian juga kasihi istrimu, sayangi dia. Ya Yarman ya. Sayangi dia sebagaimana kau menyayangi dirimu. Kamu toh tidak pernah ingin melukai dirimu.
Kamu tidak pernah ingin menyakiti dirimu, kamu tidak pernah ingin kamu jatuh dalam sakit. Sebagaimana engkau ingin, bagaimana engkau ingin sehat, ingin dapat damai sejahtera, ingin menikmati kebahagiaan, lakukanlah itu kepada calon istrimu sekarang yang akan nanti jadi istrimu. Maka akan luar biasa terjadi. Kita akan saling menghormati. Mengasihi itu bukan karena paksaan, tapi harus karena dari hati dan penuh dengan sukarela mengasihi. Kristus tidak pernah memaksa kita untuk mengasihi dia. Bahkan dia yang terlebih dahulu mati di kayu salib mengasihi kita. Katakan amin. Demikian juga suami harus dengan rela mengasihi istri, berkorban, ya, berkorban untuk istri. Di tengah kesibukan, kita nggak bisa seperti saya katakan tadi, aku udah sibuk. Tanggung jawabku adalah menafkahi keluarga. Nanti kalau sudah punya anak, tanggung jawabku menyekolahkan anak dengan hasil dari kerjaku. Ini aku berikan, kau urus semuanya. Nggak bisa begitu. Tetap juga kamu harus berkorban buat itu. Ya, banyak di saat-saat wanita, ya, tidak bisa seutuhnya dengan kekuatannya dia menjalaninya, karena mereka punya siklus, ya, siklus menstruasi, apalagi nanti kalau sudah mereka hamil, ya, wah itu terjadi perubahan. Tapi karena kita mengasihi bukan karena paksaan. Mengasihi karena memang kita juga mengerti itu adalah perintah Tuhan. Maka keadaan apapun yang sedang dialami oleh pasangan kita, kita akan tetap mengasihi dia. Amin ya, Yarman ya. Jadi dan banyak hal saudaraku, kamu juga harus terus belajar yang namanya mengerti wanita. Ya, saya dengarkan kalian LDR ya, long distance relationship gitu, 2 tahun ya. Saya dulu 9 tahun, ya jadi masih menang saya ya Arman. 9 tahun, dan ternyata memang gak banyak waktu kami itu bersama. Setelah menikah baru bersama-sama, nah ketahuanlah semua kan aslinya. Asli saya juga gitu. Ya. Terjadi perbedaan yang sangat berbeda sekali. Ini memang tidak lepas dari kalau istilah sekarang dalam psikologi keluarga, pohon keluarga. Enggak lepas dari itu. Bagaimana kita ada sekarang ini, itu kita enggak bisa lepaskan dari bagaimana kita dari sejak kecil ya, dirawat, diasuh sama keluarga. Kalau polanya misalnya seperti saya dibiarin, apalagi di kampung-kampung dulu kan, ya yang penting pulang aja lah. Sore udah pulang sekolah, biasanya pulang sekolah main-main lagi, kecuali kalau mungkin disuruh ke ladang, nggak ke ladang dimarahin gitu. Tapi kalau nggak dilepas aja, yang penting sore udah nampak di rumah, udah gitu aja. Ya, akhirnya ya hidup juga seperti itu. Ya hampir-hampir kadang yang mikirin diri sendiri, nggak terlalu peduli dengan orang lain, bisa jadi begitu ya. Tapi beda kan, kalau misalnya pohon keluarganya yang memang perhatian gitu kan. Bapak mamanya punya waktu sama anak-anaknya. Bapak mamanya sempatkan mengurusi sekolahnya juga. Kan dia aman, nyaman. Sehingga itulah yang dia bawa nanti. Dia harapkan suaminya begitu. Sementara suami gak terlalu berharap gimana-gimana. Maka itu perbedaan terjadi. Sehingga itulah yang bisa menimbulkan konflik. Ya, masalah. Gimana menyikapinya? Nah ini dia. Kita harus mengerti. Nanti ke depan ini kalau ada pengajaran-pengajaran tentang itu, kalian atur waktu ya.
ambil, itu bagus sehingga kamu bisa mengenal, ya. Saya tidak tahu Yarman ini kamu sudah bagaimana mengenal, tahu tentang adat istiadat Batak misalnya. Ya, bagaimana kamu harus tahu, itu menjadi pelajaran buatmu tentu. Saya bicara nih dalam konsep sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu ya. Demikian juga Mendrova, ini kan dari suku kita Nias ya. Melva. Nah, ini pohon-pohon keluarga ini yang seringkali kita bawa tanpa kadang-kadang kita belajar bagaimana dulu pohon keluarga suami kita, pohon keluarga istri kita. Ini yang sering membuat permasalahan yang gak selesai-selesai. Ini yang paling besar sekali pengaruhnya dalam sebuah keluarga. Tapi kalau kita mulai mengenal, belajar, akhirnya kita memahami. Akhirnya kita bisa masuk mengerti mengapa suami saya pribadinya seperti ini. Mengapa istri saya pribadinya seperti ini. Karena kita sudah kenal, maka kita sama-sama bisa menyesuaikannya. Jadi peran masing-masing saya katakan tadi, itu sangat berperan untuk membuat keluarga kokoh. Bapak Ibu indikasi Tuhan, salah satu contoh. Saya dari keluarga yang saya katakan tadi seperti itu. Acuh tak acuh. Istri saya tidak begitu, keluarganya cukup hangat. Jadi ketika saya menikah, harapannya dia ulang tahun dirayain. Udah ada anak seminggu sekali harus jalan-jalan, makan di luar. Saya kan gak pernah kayak gitu. Awal-awal saya pikir ngapain sih buang-buang uang aja. Makan aja lah di rumah, cukup ikan teri, ubi tumbuk, doa kita selesai. Belilah kue ulang tahun itu. Cukupnya itu tiup lilin misalnya. Ataupun mungkin saya berpikir awalnya, ini mah terlalu mengada-ngada. Emang ulang tahun itu harus kayak gitu kali. Kan gitu ya. Bapak Ibu itu perbedaan. Saya gak bisa juga mematok diri saya, itu karena saya egois. Padahal istri saya, akhirnya saya harus beradaptasi. Adaptasi karena itu sesuatu yang baik juga. Sesuatu yang membuat makin akrab. Sehingga Bapak Ibu saya belajar. Jujur, saya banyak sekali mengalami perubahan. Karena saya gak pernah dapat yang namanya bimbingan. Bahkan mungkin teladan orang tua yang seperti itu. Gak pernah. Ya, ini gak apa-apa saya sampaikan buat Bapak Ibu. Sejak saya masih umur tahun saya sudah ditinggalkan Bapak saya. Maksudnya Bapak saya sudah meninggal. Jadi saya murni diasuh oleh seorang mama yang juga pasti ingin yang menyekolahkan saya. Sehingga tidak punya pengalamannya. Dulu juga diasuh sama opung saya. Yang juga tidak punya sama sekali nilai-nilai yang seperti itu. Itulah yang membuat pada ini kita bawa tanpa kita belajar menyesuaikan, tanpa kita belajar bagaimana peran kita. Itulah yang membuat pada akhirnya sekalipun mungkin tidak cerai, tapi tidak hidup dalam kebahagiaan. Yang ngeri-ngeri sedap itulah. Ya, kaku kali kan? Memang sebagai wanita Batak hormat, jadi malu memang bercerai, tapi pada waktunya dia pulang ke rumah mamanya gitu ya. Karena tekanan yang begitu, karena nah sampai terakhir kan Bapak Ibu, nggak apa-apa ya saya singgung sedikit tuh ya. Pak Domu balik ke rumah mamanya. Sampai mamanya, gimana kau didik anakmu? Aku tahunya kan bapak mama dulu didikku seperti ini. Bisanya kami. Sampai mamanya bilang, Opung Domu nih. Anakmu sekarang kau kuliahkan tinggi-tinggi. Berhasil mereka semua. Gak bisa lagi caramu seperti kami didik kau dulu. Kau juga harus banyak belajar. Zaman sudah berbeda. Ya.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, nah ini dia. Ya, banyak harus kita belajar. Karena keterbatasan waktu ya Yarman, ya Melva ya. Saya sangat-sangat berharap kamu banyak belajar, kita banyak belajar. Saya pun masih banyak belajar. Jadi dengan demikian, keluarga yang kokoh, kuat, menjadi bagian kalian, menjadi bagian kita semuanya. Biarlah sharing saya ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi buat biar kebenaran firman-Mu mengajar kami. Supaya kami mengerti peran kami masing-masing. Dan belajar mengenal, mengasihi, menerima pasangan kami. Dan kami belajar seperti Kristus yang mengasihi kami. Demikian juga Tuhan, kedua anak-Mu, Yarman dan juga Melva. Biarlah apa yang hamba boleh sampaikan ini, itu boleh mereka ingat. Dan mereka terus mau belajar, mengenal Tuhan, mengenal pasangan mereka. Hamba-Mu tahu dalam waktu 2 tahun ini, belumlah cukup untuk bisa mereka mengenal satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, berikan mereka hikmat Roh Kudus. Supaya mereka bisa Tuhan menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Dan terus berikan kerinduan hati yang ingin terus belajar. Ingin terus belajar bagaimana membangun keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau hadir terus di tengah-tengah kami yang memimpin pemberkatan ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kedua mempelai silakan bangkit berdiri.